Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian sehat terus ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan donghua sebelumnya yang berjudul Saulen. Nah, untuk video sebelumnya kalian bisa cek di deskripsi ya. Biar tidak berlama-lama, yuk langsung ke ceritanya. Di scene sebelumnya, Tang San, Daimobai beserta yang lain mereka akan melawan guru dari Akademi Chenghu. Kali ini mereka bekerja sama untuk bisa mengimbangi kekuatan lawan, karena kita tahu kekuatan lawan lebih unggul daripada Tang San dan yang lainnya. Akhirnya pertarungan dimulai. Satu persatu dari mereka melakukan serangan yang pada awalnya Tang San mengira kalau sudah mengalahkan lawannya. Namun tidak semudah itu. Guru Akademi Chenghu menyerang balik Tang San dan yang lain tetapi dengan kerjasama yang bagus. Mereka bisa menahan serangan yang dilancarkan oleh guru Akademi Chenghu. Tiba-tiba datanglah guru Zhao Wuji. Zhao Wuji mengatakan kepada murid-muridnya agar mereka beristirahat dan Zhao Wuji sendiri yang akan membereskan masalahnya. Kemudian Zhao Wuji menantang guru Akademi Chenghu. Hebatnya di sini Zhao Wuji tidak menggunakan roh pelindung. Namun Zhao Wuji mampu mengalahkan guru dari Akademi Chenghu dengan sekali serang. Ya, kita tahu Zhao Wuji di sini di level 76 sedangkan guru Akademi Chenghu berada di level 50 guys. Terlihat kesenjangan kekuatan yang sangat jauh dan so pasti Zhao Wuji akan menang. Keesokan harinya mereka melanjutkan ke hutan pertarungan bintang. Hutan pertarungan bintang tidak seperti hutan monster sebelumnya ya guys. Hutan pertarungan bintang semua binatang roh ada di sana dari 10 tahun sampai ratusan ribu tahun. Seperti seharusnya, guru Zhao Wuji memimpin perjalanan. Tiba-tiba ada seekor ular terbang yang mendatangi mereka. Seketika guru Zhao Wuji memerintahkan kepada Oscar dan Rongrong untuk berada di samping Zhao Wuji. Sedangkan Zuking dengan kekuatan tipe menyerang, ia mengawasi dari atas pohon agar ia bisa mengetahui keberadaan ular yang mendatangi mereka. Ternyata ular tersebut bernama ular berekor Phoenix, dan juga ular berekor Phoenix cocok dengan kekuatan roh Oscar. Lalu mereka bekerja sama untuk menangkap ular berekor Phoenix itu. Dan sesuai harapan, ular berekor Phoenix tadi dapat dilumpuhkan. Selesai melumpuhkannya, ular berekor Phoenix, Oscar berniat ingin membunuh dan mengambil cincin roh dari ular itu. Namun tiba-tiba ada seseorang wanita tua, ia bernama Tian Xiang. Tian Xiang mengeluarkan kekuatan rohnya dan nampaklah 6 cincin roh yang melingkar di tubuhnya. Bisa diketahui dengan 6 cincin roh berarti Tian Xiang berada di level 60. Zhao Wuji tidak mau mengalah, ia juga mengeluarkan kekuatan rohnya. Seperti sebelumnya, 7 cincin roh yang melingkar di tubuh Zhao Wuji. Lalu Tian Xia mengatakan niatnya kenapa ia mendatangi mereka. Tian Xia mengatakan kalau ular berekor Phoenix sebelumnya sudah menjadi mangsanya sebelum Zhao Wuji dan yang lain melumpuhkannya. Jadi Tian Xia ingin merebut ular berekor Phoenix dengan bukti luka yang ada di perut ular berekor Phoenix tersebut. Kemudian Tang San dan yang lain percaya kalau ular berekor Phoenix memang pertama yang menemukan adalah Tian Xiang, karena memang benar ada bekas 3 pukulan di perut ular itu. Tian Xiang mengatakan kalau cucunya yang bernama Yiran membutuhkan ular itu untuk menyerap cincin roh. Tetapi Zhao Wuji juga mengatakan hal yang sama kalau muridnya yaitu Oscar juga membutuhkannya. Akhirnya Tian Xiang mengambil jalan keluar dengan berduel antara Oscar dan Yiran cucunya. Sesuai dengan aturan dunia roh, Zhao Wuji menolak karena Oscar adalah master roh bertipe makanan. Jadi jika Oscar melawan Yiran maka sangat jelas Oscar akan kalah. Setelah itu Tang San maju dan bersedia menggantikan Oscar untuk berduel dengan Yiran. Dan pertarungan dimulai. Tang San menggunakan teknik cincin pertamanya yang bisa menyerang Yiran dengan begitu mudah dan membuat Yiran tidak bisa bergerak. Namun Yiran bisa mengatasi teknik Tang San dan bisa lepas dari lilitan rumput biru milik Tang San. Kemudian pertarungan menjadi sengit. Pada akhirnya mereka beradu kekuatan roh yang dapat menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan itu. Beberapa menit berlalu. Yiran dan Tang San memasuki detik-detik habisnya kekuatan roh mereka. Namun pada akhirnya kemenangan berpihak kepada Tang San. Yiran tumbang dan neneknya Yiran yaitu Tian Xia mengakui kekalahan cucunya. Lalu merelakan ular berekor Phoenix untuk diserahkan kepada Oscar. Setelah kepergian Tian Shan dan Yiran, Oscar langsung membunuh ular tersebut. Nampaklah cincin berwarna ungu yang masuk ke dalam tubuh Oscar. Setelah menunggu beberapa menit, Oscar berhasil menyerap cincin roh itu. Daimobai dan Ma Hongjun menanyakan kepada Oscar apa kekuatan cincin roh ketiganya milik Oscar.
Lalu Oscar memperlihatkan kekuatan cincin ketiganya kepada mereka semua. Setelah Oscar memakan sosis terbang miliknya, Oscar pun terbang. Daimobai beserta yang lain kagum melihat Oscar bisa terbang. Oscar menjelaskan efek sosis terbangnya bisa bertahan sekitar 1 menit, tetapi kecepatan terbang dari sosis terbang itu bisa melebihi kecepatan ular berekor Phoenix. Akhirnya perjalanan mereka tidak sia-sia. Saat Zawuji berniat untuk pulang karena Oscar sudah mendapatkan cincin ketiganya, tiba-tiba Tangsang, ia juga menerobos level ke-30 guys. Zawuji mengurungkan niatnya. Untuk sekarang mereka akan mencari cincin ketiganya dan monster roh yang cocok untuk Tangsang. Karena Tangsang sudah mencapai level 30. Zawuji memutuskan untuk beristirahat sebentar agar murid-muridnya bisa memulihkan kekuatan mereka. Saat mereka beristirahat, Zawuji mengatakan dulu sangat mudah ditemukan monster roh puluhan ribu tahun. Tetapi akhir-akhir ini monster roh menjadi sulit untuk menemukannya. Tangsang menjawab sumber permasalahannya ada pada manusia karena manusia sendiri setiap saat memburu monster roh dan membuat monster roh itu sendiri menjadi punah. Jadi tidak heran jika monster roh sangat sulit untuk ditemukan. Di tengah perbincangan mereka tiba-tiba ada monster roh. Disebutkan ia adalah raja hutan yang bernama Kera Raksasa Titan. Melihat hal itu, Zawuji sangat khawatir terhadap murid-muridnya. Zawuji takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Nampaknya kera raksasa hutan itu terlihat marah, namun Zawuji memberanikan diri untuk menghampiri kera raksasa itu dan mengatakan kalau Zawuji akan pergi karena telah masuk ke daerah kekuasaannya. Ternyata kera raksasa Titan tersebut paham dengan bahasa manusia, tetapi kera raksasa Titan itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan Zawuji. Terpaksa Zawuji, Tangsang, dan yang lain melawan kera raksasa tersebut dengan seluruh kekuatan mereka. Siapa sangka kekuatan mereka sama sekali tidak melukai kera raksasa Titan itu. Bahkan di pertempuran yang sangat sengit, Xiao tertangkap oleh kera raksasa Titan. Melihat hal itu, Zawuji sebagai guru yang bertanggung jawab atas keselamatan muridnya, ia menggunakan teknik perwujudan roh. Teknik ini bisa dimiliki jika seorang master roh sudah di atas level 70 ya guys. Teknik perwujudan roh adalah teknik cincin roh yang ketujuh. Tetapi meskipun Zawuji sudah menggunakan seluruh kekuatannya, ia hanya bisa menahan raksasa kera Titan itu. Tapi pada akhirnya Xiao berhasil dibawa pergi oleh kera raksasa Titan tersebut. Tangsang yang sudah pernah berjanji untuk melindungi Xiao bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Tangsang dengan sekuat tenaga mengejar kera raksasa itu, namun Tangsang terpental akibat serangannya. Tidak menyerah sampai di situ, Tangsang menghampiri Oscar dan berbisik agar ia dibuatkan sosis terbang untuk mencari Xiao, karena Xiao adalah satu-satunya yang Tangsang miliki, dan ia juga pernah berjanji kepada Xiao. Oscar membuatkan sosis terbang dengan kekuatan rohnya dan memberikan kepada Tangsang diam-diam. Namun saat Tangsang pergi, Zawuji ingin memarahi Oscar. Tetapi apa daya, Zawuji memahami kalau Xiao adalah orang yang sangat penting bagi Tangsang. Zawuji mengatakan kepada Oscar untuk membuat sosis terbang dan segera mengejar Tangsang untuk membantu mencari Xiao. Dan kagetnya saya di sini guys, saat Xiao dibawa pergi oleh kera raksasa, Xiao memanggil kera raksasa itu dengan sebutan Erming. Bahkan Xiao memarahi Erming karena telah melukai teman-temannya. Kera raksasa itu tunduk di hadapan Xiao. Lah, kok bisa? Nah, ikuti aja dulu plot ceritanya ya guys. Setelah itu, Xiao akan menyerap cincin roh ketiganya. Anehnya di sini, Xiao menyerap cincin roh tanpa membunuh monster roh. Ia tidak seperti master roh pada umumnya, yang harus menyerap cincin roh dengan membunuh monster roh. Di sisi lain, Tangsang terus mencari keberadaan Xiao. Tiba-tiba, Tangsang bertemu dengan monster laba-laba berwajah manusia. Bertemu dengan laba-laba berwajah manusia, Tangsang langsung kerepotan melawannya. Ditambah, laba-laba tersebut juga mempunyai racun yang mematikan, sehingga rumput biru perak milik Tangsang tidak bisa menahannya. Kemudian Tangsang menemukan titik lemahnya dari laba-laba itu. Saat Tangsang ingin menyerang titik lemah tersebut, Tangsang tiba-tiba jatuh akibat cakaran dari laba-laba tadi. Setelah Tangsang terbangun, ia sudah terikat dengan jaring laba-laba. Kemudian Tangsang menggunakan roh pelindung keduanya yaitu palu. Jika Tangsang tidak menggunakan palunya, ia sangat kesulitan untuk mengalahkan laba-laba itu. Meskipun palunya tidak memiliki cincin roh, tetapi kekuatannya bertambah seiring bertambahnya kekuatan roh Tangsang. Dan benar saja, saat menggunakan palunya, Tangsang bisa melumpuhkan laba-laba tersebut dengan beberapa pukulan saja. Saat itu juga, Tangsang langsung menggunakan senjata rahasianya untuk menyerang titik lemahnya, kemudian laba-laba itu pun tumbang. Selesai membunuh laba-laba berwajah manusia, Tangsang beristirahat untuk mengembalikan kekuatannya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Mereka adalah Tian Xiang beserta suaminya Meng Shu dan Yiran.
Mereka secara kebetulan bertemu lagi dengan Tangsang. Melihat laba-laba itu sudah terbunuh, Yiran sangat marah. Lalu Tangsang menghampiri mereka dan mengatakan kalau Tangsanglah yang membunuhnya. Mengshu mengatakan sudah seharian mengejar laba-laba tersebut, namun laba-laba itu lolos dari cengkramannya. Tangsang membela diri, ia membunuh laba-laba itu untuk menyelamatkan diri. Jika Tangsang tidak melawannya, maka Tangsang yang akan menjadi korban laba-laba berwajah manusia. Mengshu menerima alasan Tangsang dengan membela diri dari laba-laba berwajah manusia. Tetapi Tangsang sudah 2 kali menggagalkan perburuan monster roh untuk cucunya Yiran. Untuk kali ini, Mengshu tidak akan membiarkan Tangsang menyerap cincin roh laba-laba itu. Namun Mengshu mengatakan Tangsang bisa menyerap cincin roh laba-laba jika ia memenuhi syarat dari Mengshu. Syarat yang pertama, Tangsang harus bergabung dengan Mengshu. Namun Tangsang menolak syarat yang pertama, karena Tangsang suka dengan kebebasan dan tidak ada yang mengaturnya. Syarat yang kedua, Tangsang harus memotong satu tangannya sebagai kompensasi karena sudah menggagalkan cincin roh milik cucunya. Pilihan yang sangat dilema, tetapi Tangsang mengatakan ia bisa bergabung dengan Mengshu dengan syarat Mengshu bisa membantunya untuk membebaskan Xiaowu dari tangan kera raksasa Titan. Mendengar hal itu, Mengshu mengatakan kalau ia tidak bisa membantunya meskipun teknik penggabungan bersama istrinya Tiangshan masih belum mampu menandingi kekuatan raksasa Titan. Jangankan mereka, meskipun seorang Feng Hao Doulo juga tidak mampu mengalahkan kera raksasa Titan. Apalagi kera raksasa Titan juga mempunyai saudara yang jauh lebih kuat dari kera raksasa Titan itu sendiri. Itulah sebabnya semua Master Roh tidak ada yang berani membunuh kera raksasa Titan ini. Singkat cerita, saat Mengshu ingin mencelakai Tangsang, Zawuji dan yang lainnya datang. Lalu Zawuji menghampiri Mengshu untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Akhirnya Mengshu mengatakan kalau Tangsang bisa menyerap cincin roh laba-laba tadi, karena Mengshu masih memandang guru Tangsang yaitu Xiaogeng. Ya, bisa dikatakan Mengshu menghormati Xiaogeng gitu guys. Namun Yiran tidak terima karena Tangsang sudah menggagalkan 2 kali untuk mendapatkan cincin rohnya. Kemudian Yiran menantang Tangsang. Kali ini bukan bertarung, melainkan menggunakan sebuah belati dari masing-masing mereka. Siapa yang lebih banyak menusukkan daun kepada belati itu, maka dialah pemenangnya. Dan terakhir, belati tersebut harus menancap di pohon. Kemudian Mengshu menggunakan kekuatan rohnya untuk mengguncang pohon yang di sekitarnya. Lalu dedaunan pun berjatuhan. Seketika itu, aksi lempar belati pun dimulai. Selesai Yiran melakukannya, Tangsang masih menghadap ke belakang. Ternyata Tangsang sudah melakukan 15 detik lebih cepat daripada Yiran dengan mata tertutup. Melihat hal itu, Mengshu sangat kagum kepada Tangsang. Ia mengakui Yiran cucunya sudah kalah sampai-sampai Mengshu mengatakan tidak perlu melihat hasilnya. Pasti Tangsanglah pemenangnya. Bahkan Mengshu sendiri tidak bisa menggunakan teknik yang Tangsang gunakan tadi. Mengshu menyebut teknik digunakan Tangsang adalah teknik dewa. Setelah itu, Tangsang memberikan hadiah belati yang lebih kecil daripada milik Yiran. Dan Tangsang juga mengajarkan teknik yang ia gunakan saat melawan Yiran tadi. 凭借听力来辨别目标所在的位置。 Akhirnya kita diperlihatkan sosok dari ibu Tangsang dan sekilas latar belakang dari seorang Tang Hao dan ibunya Tangsang yang bernama Ayin. Di scene ini diceritakan bahwa waktu itu Tangsang dikejar oleh 2 orang Feng Hao Doulo. Yang pertama bernama Gumai, yang kedua adalah Yu Guan. Sedangkan Tang Hao pada saat itu masih di level 80 ke atas. Tang Hao dan Ayin terus berlari menghindari 2 Feng Hao Doulo. Akhirnya Tang Hao berhasil menyembunyikan Ayin di sebuah tebing. Namun pada saat itu datanglah seorang pemimpin dari Balai Roh Pelindung yang bernama Qian Shuji. Ternyata Tang Hao berasal dari sekte Hao Tian. Yang mana sekte Hao Tian ini sekte yang sangat disegani, juga sekte yang paling kuat. Sedangkan Ayin, ibu Tangsang, adalah seorang monster roh yang berhasil menebus kultivasinya lalu berubah menjadi manusia. Intinya, ibu Tangsang ini bukan seorang manusia, guys. Sebab itulah mereka berniat untuk menangkap Ayin untuk dijadikan cincin roh. Oke, lanjut. Akhirnya Tangsang bertarung dengan Qian Shuji. Jadi pada waktu itu Tang Hao melawan 3 Feng Hao Doulo. Meskipun Tang Hao di level 80 ke atas dan mempunyai 8 cincin roh, dengan kekuatannya ia bisa mengalahkan seorang Feng Hao Doulo yaitu Qian Shuji. Ketika Tang Hao ingin melakukan serangan terakhir, lalu 2 Feng Hao Doulo yaitu Gumai dan Yu Guan melakukan penyatuan roh pelindung yang membuat Tang Hao tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya Qian Shuji melancarkan serangannya tepat ke arah Tang Hao. Tang Hao pun jatuh. Saat Qian Shuji ingin membunuh Tang Hao, tiba-tiba Ayin datang untuk menyelamatkan Tang Hao dengan rumput biru peraknya.
Jadi bisa dikatakan roh pelindung Tangsang rumput biru perak berasal dari ibunya guys. Kemudian Ayin menyerahkan Tangshan yang masih bayi kepada Tang Hao untuk merawatnya. Lalu Ayin melakukan pengorbanan dan pada akhirnya Ayin menjadi cincin roh berwarna merah. Cincin roh 100.000 tahun. Itulah alasan mengapa Tang Hao mempunyai cincin roh 100.000 tahun, karena cincin roh itu berasal dari istrinya yaitu Ayin. Jelasnya cincin roh 100.000 tahun ini sangat langka banget, dan yang mempunyai cincin roh 100.000 tahun hanya Tang Hao guys. Saat kejadian tragis itu, Ayin akhirnya kembali menjadi rumput biru perak. Tiba-tiba Xiao datang yang mengagetkan mereka semua. Xiaoji menanyakan kepada Xiao bagaimana ia bisa lolos dari kera raksasa Titan. Xiao menceritakan kalau ia saat dibawa pergi oleh kera itu tiba-tiba ada suara yang membuat kera raksasa itu ketakutan. Lalu Xiao saat itu juga terlepas dari tangan raksasa. Kebetulan Xiao juga sudah menerobos level 30 dan beruntung Xiao mendapatkan monster roh yang cocok dengannya, lalu membunuhnya dan menyerapnya. Mendengar cerita Xiao, mereka sangat kaget karena terlalu instan, padahal untuk membunuh monster roh tidak semudah yang diceritakan Xiao. Mungkin ada alasan lain kenapa Xiao menyembunyikan kebenarannya. Singkat cerita, Tangshan berhasil menyerap cincin roh ketiganya. Saat ia sadar, dari punggung Tangshan mengeluarkan sebuah kaki laba-laba. Tulang terlekat itulah sebutan dari kaki laba-laba milik Tangshan. Kemudian Rongrong menanyakan perihal senjata yang Tangshan gunakan untuk membunuh laba-laba berwajah manusia. Saat Tangshan ingin menunjukkan kepada Rongrong senjata yang ia gunakan, tiba-tiba ada sekelompok laba-laba manusia yang lain tetapi ukurannya lebih kecil daripada yang dibunuh Tangshan. Saat itu juga kekuatan mereka semua belum sepenuhnya pulih. Tangshan pun memberikan masing-masing dari mereka senjata rahasia yang ia buat. Tanpa roh pelindung pun mereka berhasil memukul mundur kelompok laba-laba manusia itu. Kemudian mereka kembali ke Akademi Shrek. Lalu Fender memperkenalkan kepada Xiaoji teman lamanya yaitu Xiaogeng. Xiaoji menceritakan saat ia berada di hutan pertarungan bintang dan juga bertemu dengan kera raksasa Titan yang menangkap Xiao. Xiaogeng menceritakan kalau kera raksasa Titan itu mempunyai saudara yang jauh lebih kuat. Xiaogeng menyebutnya Sanca Banteng Biru. Sanca mengetahui hal itu karena ia pernah mendengar dari seorang Feng Hao dulu yang dulunya masuk ke pusat hutan pertarungan bintang tempat kera raksasa Titan berada. Feng Hao Dolo itu ingin bertarung melawan kera raksasa Titan. Namun sialnya Feng Hao Dolo tersebut bertemu dengan Sanca Banteng Biru yang tiba-tiba keluar dari permukaan air dan membuat seorang Feng Hao Dolo tidak bisa bergerak akibat tekanan yang diberikan oleh Sanca Banteng Biru itu. Tidak hanya itu, Sanca Banteng Biru bisa paham bahasa manusia dan juga bisa berbicara bahasa manusia. Scene berpindah, Fender memperkenalkan Xiaogeng kepada Daimobai beserta yang lain terkecuali Tangshan dan Xiao yang sudah mengenal Xiaogeng. Tiba-tiba Tangshan kesakitan, lalu tulang roh terlekat Tangshan keluar yang membuat Ma Hongzhong terluka akibat kaki laba-laba milik Tangshan. Ma Hongzhong pingsan akibat racun yang menyebar, sedangkan Tangshan berusaha mengendalikan tulang rohnya agar tidak membahayakan yang lain. Setelah itu Tangshan dibawa oleh Xiaogeng untuk menyerap racun yang ada di tubuh Ma Hongzhong. Tangshan dengan percaya diri berusaha mengendalikan tulang rohnya dan menyerap racun yang ada di tubuh Ma Hongzhong. Di scene lain, Xiaogeng memperingati Tangshan agar ia jangan gegabah dalam mengambil keputusan, salah satunya saat ia ingin melindungi Xiao. Xiaogeng menyebutkan kalau Tangshan kelemahannya, ia lebih mementingkan perasaan daripada nyawanya. Xiaogeng mengatakan demikian karena Tangshan adalah murid satu-satunya. Apa yang akan dikatakan Xiaogeng kepada ayah Tangshan jika Tangshan dalam keadaan bahaya yang bisa mengancam nyawanya? Setelah itu, Tangshan berjanji tidak akan membuat Xiaogeng khawatir akan keselamatannya. Ia akan gegabah seperti sebelumnya. Tangshan berjalan seorang diri berniat untuk mencari seorang pandai besi untuk membuatkan bahan senjata rahasianya. Akhirnya Tangshan menemukan tempat yang ia cari. Tangshan masuk ke tempat pandai besi tersebut. Tangshan memberikan kepada seorang pandai besi gambar senjata yang akan ia pesan. Lalu Tangshan meminta ketua dari tempat pandai besi tersebut untuk berbicara lebih intens mengenai kerjasama yang Tangshan buat. Ketua pemilik pandai besi tersebut akhirnya menyetujui kerjasama yang Tangshan tawarkan. Beberapa hari kemudian, Xiaogeng memulai pelatihannya untuk membimbing Daimobai dan yang lainnya. Xiaogeng menyuruh Tangshan dan Daimobai untuk berduel agar mengetahui sejauh mana perkembangan kekuatan mereka, dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, Daimobai kaget karena rumput biru perak Tangshan semakin kuat. Meskipun perbedaan Tangshan lebih unggul Daimobai, tetapi sebagai master roh pengendali, Tangshan bisa mengendalikan musuhnya. Pertarungan berakhir dengan kemenangan diperoleh oleh Tangshan. Setelah pertarungan tadi, Xiaogeng mengomentari Daimobai sebagai master roh tipe penyerang. Jangan sampai Daimobai dikendalikan oleh master roh pengendali.
Sebisa mungkin Dai Mubai jangan sampai memberikan kesempatan kepada lawannya untuk mengendalikan pergerakannya. Tidak ada Master Roh yang tidak mempunyai kekurangan. Dengan hal itu, jalan satu-satunya adalah menutupi kekurangan masing-masing. Itulah gunanya sebuah tim. Karena Dai Mubai dan yang lainnya telah melakukan kesalahan, kemudian Xiaoge memberi hukuman kepada mereka semua dengan menggendong keranjang yang berisi batu di dalamnya. Dengan hal itu, Xiaoge mengajarkan kepada mereka untuk tidak hanya sekedar menjadi teman akademi, melainkan menjadi teman seperjuangan yang saling membantu satu sama lain. Di tengah hukuman mereka benar-benar berjuang membagi kekuatan jika salah satu dari mereka sudah tidak mampu, dan pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Xiaoge. 3 bulan kemudian, waktu liburan telah tiba. Kerjasama Tang San sebelumnya dengan seorang pandai besi untuk menyelesaikan senjata rahasia juga telah diterima oleh Tang San sesuai dengan pesanan. Tiba-tiba Ma Hongjun datang dengan muka lebam di seluruh wajahnya. Ma Hongjun menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Saat itu, Ma Hongjun ingin menolong wanita yang ia sukai dari seorang preman jalanan yang terkenal suka mengganggu para wanita. Preman tersebut bernama Shibe, dan ia juga seorang Master Roh. Karena Ma Hongjun kalah kekuatan dengan Shibe, akhirnya ia kalah dan mendapat luka-luka di seluruh wajahnya. Lalu mereka berniat untuk membalas dendam kepada Shibe karena telah membuat Ma Hongjun babak belur, dan tidak hanya itu, Shibe harus diberikan balasan atas kelakuan amoralnya terhadap para wanita. Mereka pergi menuju tempat di mana Ma Hongjun bertemu dengan Shibe. Setelah itu, Xiao berjalan sendirian untuk memancing agar Shibe keluar dan menghampiri Xiao. Dan benar saja, beberapa menit kemudian Shibe mendatangi Xiao. Xiao berpura-pura meminta tolong kepada Shibe untuk membelikan sebuah permen. Shibe pun membawa Xiao ke tempat yang sepi dengan dalih untuk membelikan permen yang Xiao minta. Untuk berjaga-jaga, Tang San, Dai Mubai beserta yang lain mengikuti Xiao mengawasi gerak-gerik dari Shibe untuk menghindari hal yang di luar rencana mereka. Saat Shibe ingin menyentuh Xiao, seketika Xiao langsung menghindar dan menggunakan teknik hipnotisnya. Lalu Xiao menghajar Shibe dengan brutal. Keesokan harinya saat mereka berkumpul, Xiaoge mengumumkan untuk pelatih kedua mereka akan mengikuti pertandingan Master Roh. Syarat lulus pelatihan kedua, mereka harus mencapai lencana roh perak. Sesampainya di sana, Xiaoge mengatakan mereka harus menyembunyikan identitasnya saat berada di arena roh. Xiaoge menyebut mereka dengan sebutan 7 Monster Strike. Tang San dan Xiao masuk mereka ke arena roh untuk mengikuti pertarungan 2 lawan 2. Lawan mereka bernama tim tikus kucing. Pertarungan dimulai. Di serangan pertama, lawan Tang San masih mendominasi. Namun Tang San tidak membiarkan mereka terus mengominasi pertempuran. Lalu Tang San mengeluarkan teknik keduanya yang membuat lawan tidak bisa bergerak dengan rumput biru perak Tang San. Sekaligus Xiao langsung mendaratkan tendangan yang membuat lawannya terlempar keluar dari arena pertempuran. Hasil akhir dimenangkan oleh Tang San dan Xiao. Kemudian mereka akan menghadapi pertempuran tim. Dai Mubai mengatakan kepada Tang San yang mana Tang San adalah seorang Master Roh tipe pengendali untuk memberikan arahan saat di arena pertempuran. Tang San menjelaskan, saat di arena pertempuran, Xiao, Dai Mubai beserta Zhu Qing sebagai Master Roh penyerang, mereka akan menyerang lawan serta juga menahan serangan. Sedangkan Mang Hojong menjaga Oscar dan Rongrong. Lalu Oscar beserta Rongrong bertugas untuk memberikan support kekuatan kepada mereka karena Rongrong dan Oscar Master Roh tipe pendukung. Mereka pun berjalan masuk ke arena pertarungan, dan lawan mereka kali ini tim yang menang 7 kali berturut-turut. Pertandingan pun dimulai. Kedua tim sama-sama mengeluarkan kekuatan roh pelindung. Meskipun 7 Monster Strike tim baru, namun 7 Monster Strike mendominasi pertandingan kali ini. Satu persatu dari mereka jual beli serangan. Kemudian Suki mendapatkan celah untuk menyerang Master Roh pendukung lawan. Saat Suki melumpuhkan Master pendukung lawan, Master Roh pendukung tadi sempat memberikan kekuatan terakhirnya kepada temannya yang membuat mereka menjadi kuat dan tidak merasakan rasa sakit. Tang San beserta temannya yang lain akhirnya menggunakan sosis terbang milik Oscar untuk menghindari serangan dari lawannya. Di sini Tang San menunggu efek kekuatan lawannya menghilang. Di sisi lain, lawan Tang San juga menunggu efek sosis terbang milik Oscar habis. Karena saat Tang San dan yang lainnya terbang, lawan Tang San tidak bisa menyerang secara maksimal. Akhirnya efek sosis terbang milik Oscar habis dan mereka keluar dari arena pertempuran kecuali Tang San. Melihat itu, lawan Tang San percaya diri akan memenangkan pertandingan, tetapi efek kekuatan lawan Tang San saat itu juga habis, yang mengakibatkan Tang San dengan mudah mematahkan serangan lawan dan kemenangan didapatkan oleh Tang San.
Setelah pertandingan pertama, di pertandingan selanjutnya dari 2 lawan 2 mereka menang tanpa kalah sekalipun. Tidak berhenti di situ, yang awalnya tim 7 Monster Strike diremehkan sekarang di mata penonton menjadi kebanggaan. Singkat cerita, karena 7 Monster Strike telah menjadi pemenang 27 kali berturut-turut, akhirnya manajer dari arena pertarungan roh mengundang 7 Monster Strike untuk mengikuti serta bertanding di arena pusat melawan Lencana Roh Perak, sedangkan 7 Monster Strike masih di peringkat Lencana Roh Besi. Intinya 7 Monster Strike yang akan mereka hadapi kekuatan rohnya di atas level 40, dan di antara 7 Monster Strike hanya Daimoba yang kekuatannya yang paling tinggi di level 37. Suking Rongrong Mahunjung di bawah level 30, Tangshan, Xiaowu, dan Oscar di level 31. Biasa dikatakan lawan memiliki 4 cincin roh karena di level 40. Sedangkan Tangshan, Oscar, Xiaowu, dan Daimoba 3 cincin roh. 3 dari yang lainnya yaitu Mahungjung, Rongrong, Suking 2 cincin roh karena mereka masih di bawah level 30. Perbedaan 1 cincin roh kekuatan di antara mereka sangat berbeda jauh. Namun untuk lawan 7 Monster Strike yang pertama ini masih di bawah level 40. Tetapi kekuatan rohnya rata-rata mendekati level 40. Masing-masing dari mereka mengeluarkan kekuatan roh pelindungnya dan pertarungan dimulai. Mereka menyerang satu sama lain meskipun Tangshan dan yang lainnya kalah level, tetapi mereka masih mengimbangi pertandingan ini. Saat ketua lawan yaitu Tia Heng ingin menyerang Tangshan dengan cepat, Tangshan menghindar. Dengan hal itu, Tia Heng masuk jebakan strategi Tangshan. Tia Heng diserang habis-habisan oleh Tangshan dan yang lainnya, dan Tia Heng pun terpental dan terluka parah. Melihat hal itu, Yanzi sangat marah dan menyerang tim Tangshan dengan racun yang mematikan. Namun Tangshan melemparkan arak dengan gabungan kekuatan api milik Mahunjung, racun itu hilang seketika. Lingling ia adalah Master Roh tipe pendukung dari pihak lawan. Saat Lingling menggunakan cincin roh ketiganya, Tia Heng yang awalnya terluka seketika itu langsung kekuatannya pulih kembali. Pertarungan terus berlanjut, saling jual beli serangan di antara kedua tim tersebut. Situasi berubah ketika Xiaowu terluka dan pisang akibat serangan dari pihak lawan, yang membuat anggota tim 7 Monster Strike emosi karena Xiaowu terluka. Sedangkan Tangshan menggunakan tulang rohnya, yang seketika itu semua lawan langsung tumbang akibat racun dari kaki laba-laba milik Tangshan. Akhirnya Tia Heng mengakui kekalahan. Kemenangan pun diperoleh oleh Tangshan dan teman-temannya. Scene berpindah di mana guru dari Tia Heng dan yang lain yaitu Qin Ming mengatakan dengan kekalahan ini mereka harus belajar untuk tidak meremehkan lawan yang kekuatannya di bawah mereka. Terbukti mereka kalah melawan Tangshan dan kawan-kawannya. Setelah pertandingan tadi, Zawuji meminta kepada Xiaogeng untuk memberikan liburan kepada Tangshan dan yang lainnya, karena sudah seharusnya mereka mendapatkannya. Tiba-tiba pembimbing dari Akademi Tiando sekaligus guru dari Tia Heng datang menemui Frender dan Zawuji. Ternyata Qin Ming dulunya adalah murid dari Akademi Strike juga. Saat itu Frender mengatakan kalau Tia Heng adalah keponakannya, yang berarti Xiaogeng berasal dari Sekte Naga Biru. Nah, jika kalian penasaran, ditunggu ya part berikutnya. Terima kasih sudah menonton. See you.